Di desa terpencil bernama Sukamukti, keheningan malam sering diiringi dengan suara lolongan anjing yang seakan membawa pesan dari dunia lain. Namun, malam itu berbeda. Ketegangan merayap ketika salah satu penduduk, Ibu Narti, menyadari bahwa bayinya, Adinda, menghilang dari dalam kamar tanpa jejak. Jendela terkunci rapat, pintu tak bergeming, dan tak ada tanda-tanda orang masuk. Panik, ia berlari keluar rumah, memanggil tetangga sambil menangis histeris. Warga yang terbangun karena teriakannya segera berkumpul, membawa lampu minyak untuk mencari jejak bayi yang hilang. Namun, malam yang gelap dan sunyi seakan menjadi saksi bisu misteri yang baru dimulai. Ibu Narti merasa seolah waktu berhenti. Tangisannya menggema di seluruh desa, membuat beberapa ibu lainnya segera memeriksa anak-anak mereka. Suami Ibu Narti yang baru pulang dari sawah terkejut mendapati istrinya menangis di tengah malam. Dia segera bergabung dengan warga, menyisir sekitar rumah dengan harapan menemukan bayinya. Namun, setelah beberapa jam pencarian, mereka hanya menemukan keheningan yang menyeramkan dan rasa takut yang kian mencengkeram. Pagi harinya, para tetangga berkumpul di rumah Ibu Narti. Di tanah yang basah akibat hujan semalam, ditemukan jejak kecil yang aneh, menyerupai kaki manusia tapi berujung tajam seperti cakar. Jejak itu mengarah ke hutan lebat di pinggiran desa, tempat yang selama ini dikenal sebagai tempat terlarang. Warga percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk gaib bernama Langsuyar, roh perempuan yang mengincar anak kecil. Para orang tua segera mengunci anak-anak mereka di dalam rumah, sementara bisik-bisik ketakutan mulai memenuhi udara. Ketegangan semakin memuncak ketika Pak Darman, kepala desa, mengonfirmasi bahwa jejak itu bukan milik manusia ataupun hewan biasa. Pak Darman memeriksa jejak itu dengan teliti. Ia memanggil beberapa orang tua desa yang mengingat cerita-cerita lama tentang hutan itu. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa dulu pernah ada kejadian serupa, tetapi bayinya tidak pernah ditemukan. Ketika mendengar hal ini, Ibu Narti semakin terisak. Tangisannya menghentikan bisik-bisik warga, membawa mereka pada kesadaran bahwa nyawa seorang bayi sedang dipertaruhkan. Pak Darman, kepala desa yang juga seorang dukun, memutuskan untuk mengadakan ritual mencari petunjuk. Ia membakar dupa dan membaca mantra sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dengan ekspresi cemas. Bayinya ada di hutan, tapi dijaga oleh kekuatan jahat. Kita harus bertindak cepat, katanya. Para warga yang mendengar itu terdiam, ragu apakah mereka harus mempercayai ucapan Pak Darman. Namun, Ibu Narti tak mau menunggu lebih lama. Dengan suara bergetar, ia memohon kepada kepala desa untuk segera bertindak. Akhirnya, diputuskan untuk mengirim tim kecil yang terdiri dari pemuda pemberani untuk mencari Adinda. Sebelum tim berangkat, Pak Darman memberikan arahan tentang apa yang mungkin mereka hadapi di hutan. Ia memperingatkan mereka agar tidak berbicara terlalu keras atau memandang terlalu lama ke arah bayangan. Dengan bekal doa dan keyakinan, mereka bersiap untuk misi yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. 5 pemuda pemberani dipilih untuk memasuki hutan. Mereka membawa obor, keris pusaka, dan sesajen sebagai pelindung. Saat mereka melangkah masuk, suhu mendadak turun. Kabut tebal menyelimuti mereka, dan suara bisikan samar terdengar di antara pepohonan. Semakin jauh mereka masuk, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Pohon-pohon besar seperti bergerak pelan, dan bayangan gelap seakan mengintai dari kejauhan. Salah satu dari mereka, Raka, merasakan angin dingin menyentuh tengkuknya, membuatnya merinding. Namun, keberanian mereka tak goyah. Mereka terus maju, mengikuti jejak yang terlihat samar di tanah. Perjalanan itu terasa seperti berjam-jam meskipun mungkin baru beberapa menit berlalu. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahan mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendengar suara seperti tangisan bayi. Mereka berhenti sejenak, mencoba memastikan arah suara itu. Namun, suara itu berhenti begitu saja, meninggalkan mereka dalam ketegangan yang mencekam. Di tengah hutan, para pemuda menemukan pondok tua yang tampak tak berpenghuni. Namun, ketika mereka mendekat, pintu pondok terbuka sendiri, mengungkapkan ruangan gelap yang dipenuhi bau busuk. Di sudut ruangan, mereka melihat kain selimut bayi. Namun,
Saat salah satu pemuda mencoba mengambilnya, suara tawa melengking menggema di seluruh hutan. Mereka langsung berjaga-jaga, menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Dari bayangan gelap, suara langkah pelan mulai mendekat. Jantung mereka berdetak kencang, menunggu apa yang akan muncul dari kegelapan. Ketika suara langkah itu semakin dekat, mereka menyalakan lebih banyak obor untuk menerangi ruangan. Bayangan yang sebelumnya samar kini mulai memperlihatkan bentuknya. Sesosok tubuh tinggi dengan kuku panjang mencakar dinding, meninggalkan jejak-jejak dalam di kayu pondok. Mereka saling berbisik, mencoba menyusun strategi untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dari bayang-bayang, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang dan mata merah menyala. Wajahnya mengerikan, dengan taring panjang yang berkilauan di bawah cahaya obor. "Aku Langsuyar. Bayi itu milikku sekarang," teriaknya dengan suara serak. Pemuda-pemuda itu segera membentuk lingkaran, berdoa sambil menghunus keris mereka. Langsuyar melayang mendekat, memperlihatkan kuku-kuku tajam yang meneteskan cairan hitam. Ia menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah mengancam akan menyerang kapan saja. Namun, para pemuda tetap berdiri tegak, mencoba menahan rasa takut yang menyelimuti mereka. Langsuyar berbicara dengan nada penuh dendam, mengungkapkan bagaimana ia menjadi makhluk seperti ini. Ia bercerita tentang kehilangan bayinya yang tragis di tangan manusia, yang membuatnya bertransformasi menjadi roh pembalas dendam. Ceritanya menambah rasa mencekam dalam ruangan itu, membuat para pemuda semakin berhati-hati. Langsuyar melayang-layang di udara, menyerang para pemuda dengan cakarnya yang tajam. Satu persatu mereka mencoba melawannya, namun makhluk itu terlalu kuat. Hingga akhirnya, salah satu pemuda, Raka, mengingat mantra yang diajarkan oleh Pak Darman. Dengan suara lantang, ia melafalkan mantra tersebut sambil menaburkan garam ke udara. Langsuyar menjerit kesakitan, mencoba melarikan diri, tetapi mantra itu semakin melemahkannya. Pertarungan berlangsung sengit, dengan para pemuda berjuang keras untuk melindungi diri dan mengalahkan makhluk itu. Namun, Langsuyar tak menyerah begitu saja. Ia berubah menjadi kabut tebal, mengepung mereka dengan angin dingin dan suara tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu pemuda, Andi, mulai gemetar ketakutan dan hampir melepaskan kerisnya. "Jangan menyerah, fokus pada mantra dan garamnya," seru Raka dengan tegas. Mereka mengumpulkan keberanian dan menaburkan garam di setiap sudut pondok, menciptakan penghalang yang membuat Langsuyar sulit mendekat. Akhirnya, Raka mengarahkan keris pusaka ke arah Langsuyar sambil meneriakkan nama leluhur desa. Cahaya terang muncul dari keris tersebut, menyelimuti seluruh ruangan. Langsuyar menjerit dengan suara mengerikan, perlahan memudar ke dalam kegelapan. Saat mantra itu selesai, Langsuyar menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, tetapi sebelum menghilang, ia mengungkapkan alasan di balik perbuatannya. "Aku adalah ibu yang kehilangan bayiku karena kelalaian manusia. Kini, aku mencuri bayi untuk mengisi kehampaan itu," katanya dengan suara serak yang penuh kepedihan. Para pemuda yang mendengar kisahnya hanya bisa terdiam. Dalam sekejap, sosoknya menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan di dalam pondok. Setelah Langsuyar lenyap, mereka menemukan kain selimut bayi yang kini bergerak perlahan. Saat kain itu diangkat, mereka melihat Adinda yang terbaring lemah namun masih bernapas. Para pemuda bersorak kecil, merasa lega bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, di hati mereka tersisa rasa iba terhadap sosok Langsuyar, yang meskipun kejam, hanyalah korban dari tragedi hidupnya sendiri. Di sudut pondok, mereka menemukan Adinda yang terbaring lemah namun selamat. Para pemuda segera membawanya kembali ke desa. Ibu Narti menangis bahagia melihat bayinya kembali, memeluknya erat seolah tidak ingin kehilangan lagi. Suasana desa yang tadinya dipenuhi ketakutan mulai berubah menjadi kelegaan. Namun, cerita tentang Langsuyar tetap menjadi bahan pembicaraan warga selama berhari-hari. Pak Darman mendengarkan cerita lengkap dari para pemuda. Ia memuji keberanian mereka dan menjelaskan bahwa meskipun Langsuyar sudah pergi, hutan itu tetap harus dihormati. Ia meminta warga untuk membuat sesajen sebagai tanda permintaan maaf kepada penghuni gaib hutan, agar tidak ada dendam yang tertinggal.
Pak Darman mengumpulkan seluruh warga untuk membuat sesajen dan memohon perlindungan kepada leluhur desa. Ia juga berpesan agar warga menjaga anak-anak mereka dengan lebih baik dan menghormati alam di sekitar mereka. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa dunia manusia dan makhluk gaib harus hidup dalam harmoni tanpa saling mengganggu. Desa Sukamukti pun kembali tenang. Meskipun suara lolongan anjing di malam hari kini selalu membawa kenangan tentang Langsuyar, hantu pencuri bayi. Namun, kisah itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak desa seringkali diingatkan untuk tidak bermain terlalu dekat dengan hutan, dan warga dewasa belajar untuk hidup lebih waspada terhadap dunia yang tak kasat mata. Di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku masih mendengar tangisan bayi samar di arah hutan, seakan Langsuyar belum sepenuhnya pergi. Tetapi bagi Ibu Narti, kembalinya Adinda adalah mukjizat yang akan selalu ia syukuri. Pesan moral dari cerita ini adalah, hormati alam dan dunia gaib. Manusia harus hidup berdampingan dengan lingkungan, termasuk kekuatan tak kasat mata yang mungkin ada. Mengganggu atau tidak menghormati mereka dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terduga. Kekuatan keberanian dan kebersamaan. Dalam menghadapi bahaya, keberanian dan kerjasama adalah kunci untuk mengatasi tantangan. Para pemuda dalam cerita ini menunjukkan keberanian luar biasa meskipun dihadapkan pada kekuatan yang menakutkan. Belajar dari tragedi. Langsuyar adalah simbol dari dampak kehilangan yang mendalam. Cerita ini mengajarkan pentingnya empati terhadap penderitaan orang lain dan bagaimana tragedi bisa menciptakan lingkaran kebencian jika tidak diatasi dengan bijak. Tanggung jawab dan perlindungan keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak mereka. Kisah ini mengingatkan pentingnya menjaga mereka dengan penuh perhatian. Kesadaran akan warisan budaya. Tradisi seperti sesajen dan penghormatan kepada leluhur mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal yang seringkali menjadi pelindung masyarakat dari hal-hal yang tidak terlihat. Menghormati warisan budaya ini adalah bentuk kebijaksanaan yang menjaga keseimbangan hidup. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dunia memiliki dimensi yang saling terhubung, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan semuanya harus dijalani dengan penuh penghormatan serta kehati-hatian. Terima kasih telah membaca cerita misteri ini. Kami harap Anda menikmati setiap bagiannya dan mendapatkan pengalaman membaca yang seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang dapat menikmati kisah-kisah menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.